Kopi lelet pinggir rel. Bambang, Sindu, dan Aris tidak jadi pulang sore itu. Pak Handoko, manajer produksinya, memberi perintah agar ketiganya bekerja lembur pada malam hari. Karena pesanan meja dan kursi dari Australia minggu depan harus selesai semua dan harus segera dikirim. Mereka bertiga bekerja di PT Maitland yang bergerak di bidang produksi pesanan mebel dari luar negeri. Pelanggannya berasal dari Amerika, Australia, Jepang, Malaysia, dan Singapura. PT Maitland berada di kawasan industri Terboyo, Semarang. Mereka bertiga telah bekerja kurang lebih 10 tahun, jadi mereka termasuk senior di pabrik tersebut. Ketiganya bekerja di bagian produksi sebagai pemimpin produksi. Bambang bertanggung jawab atas produksi bahan baku berupa kayu, sedangkan Sindu dan Aris bertanggung jawab atas produksi mebel setengah jadi sampai proses finishing. Ketiganya tempat tinggalnya searah. Bambang tinggal di Hasanuddin, Sindu dan Aris di Manyaran dan Tugu, sehingga mereka bila pulang bekerja bisa bersama dengan mengendarai sepeda motor. Jam di ruang produksi berdering 12 kali, menandakan sudah larut malam, sudah jam 12 malam. Sebentar lagi pekerjaan mereka sudah selesai. Setelah sekitar setengah jam, pekerjaannya sudah selesai dan kemudian mereka segera berbenah. Setelah semuanya selesai, mereka keluar menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motornya. Wah, ternyata sudah jam 1 malam, kata Bambang sambil melihat jam tangannya. Tidak terasa ya, kita kerja lembur sampai malam begini. Kejar tayang nih, tapi nggak apa-apalah, yang penting kan uang lemburannya, Sindu bercanda. Aris lalu mengajak teman-temannya pulang. Ayo kita pulang, sudah larut malam nih, besok kita harus kembali bekerja. Ketiganya kemudian mengendarai sepeda motornya. Sampai di pos satpam mereka berpamitan kepada Pak Agung dan Pak Imam yang bertugas jaga malam itu. Permisi Pak, kami pulang dulu ya, kata Bambang kepada Pak Agung. Iya Mas, silahkan, hati-hati di jalan ya, jawab Pak Agung. Iya Pak, terima kasih, ucap mereka bertiga hampir bersamaan. Suara sepeda motor memecah keheningan malam meninggalkan kawasan industri Terboyo. Langit cerah karena bulan purnama dan cahayanya menerangi jalan. Ketiga anak itu mengendarai sepeda motor dengan santai dan tidak terburu-buru sambil menikmati segarnya angin malam. Sesampainya di perlintasan kereta api, terlihat kedai kopi langganan mereka, yaitu kedai kopi Pak Sarman, masih buka. Ngopi dulu yuk, Sindu berkata pada teman-temannya. Iya, ayo kita mampir dulu ke kedai kopinya, Pak Sarman ajak Bambang kepada Aris. Kemudian mereka masuk ke dalam kedai dan memesan 3 gelas kopi lelet. Kebetulan masih ada pisang goreng untuk teman minum kopi. Ketiganya ngobrol sambil merokok dan menyeruput kopinya. Pak Sarman tidak ikutan ngobrol, mungkin karena sudah mengantuk dan lelah. Tiba-tiba dari arah rel kereta, di depan pos jaga kereta api, ada orang yang berjalan seperti orang mabuk menuju kedai kopi. Orang itu kemudian duduk di kursi sebelah timur, sedangkan Bambang dan teman-temannya duduk di sebelah barat.
Ketiganya mengira orang tersebut adalah orang mabuk, padahal ternyata tidak mabuk. Orang tersebut kemudian memesan kopi panas pada Pak Sarman. Segelas kopi lalu disodorkan kepadanya. "Silahkan Pak, ini kopinya," kata Pak Sarman sambil menyodorkan kopinya. Setelah menerima kopi, orang tersebut langsung meminum kopi tersebut tanpa merasakan panas, padahal kopinya masih sangat panas sekali. Kopinya diminum habis bersih sampai ampasnya. Orang tersebut kemudian memesan kopi lagi dengan suara berat. "Tolong buatkan 1 cangkir kopi lagi, Pak." Pak Sarman yang tadinya mengantuk sekarang terkejut dan dengan agak sedikit takut namun tetap membuatkan kopi pesanan orang itu. Dalam benaknya dia berpikir mengapa ada orang yang minum kopi panas seperti itu dan langsung meminumnya seolah-olah dia tidak merasakan kepanasan. Kopi itu disodorkan lagi kepada orang tersebut dan sekali lagi dia menerima kopi itu dan meminumnya seperti orang yang sedang minum es teh. Langsung diminum sampai habis bersih sampai ampasnya tanpa merasakan panas. Bambang dan teman-temannya terkejut dan heran melihat apa yang terjadi, namun tidak berani bertanya. Bambang berusaha memperhatikan orang tersebut. Ketika diperhatikan kelihatan olehnya orang tersebut tampak pucat. Terlihat samar terkena sinar lampu jalan dan remang-remang lampu kedai kopi. Wajah dan kulitnya pucat seperti orang yang tidak ada darahnya. Artinya pucat seperti orang mati. Ketiganya kemudian berbisik satu dengan yang lainnya. Orang tersebut aneh. Dia meminum kopi panas tanpa menuang dan menyeruputnya, namun dia langsung meminumnya dan tidak merasakan panas sama sekali. Rupanya orang itu mengetahui kalau mereka membicarakan dirinya. Lalu orang itu berkata, "Ada apa, Mas? Kenapa kaget melihat saya minum kopi seperti ini?" "Tidak ada apa-apa, Pak. Saya hanya melihat sinyal kereta api. Sepertinya mau ada kereta yang lewat," kata Bambang agak gugup. "Tidak apa-apa, Mas, kalau heran. Karena saya kalau minum kopi memang seperti ini, langsung saya minum sampai habis panas-panas," kata orang itu. Pak Sarman seketika hilang rasa kantuknya dan terbangun. "Maaf Pak, apa tidak merasa kepanasan? Minum kopi kok seperti itu?" "Tidak Pak, saya tidak merasakan panas sama sekali. Soalnya kondisi saya sekarang sudah seperti ini," kata orang tersebut sambil kepalanya menengadah ke atas. Ternyata kondisi kepala orang tersebut sudah hancur dan remuk. Kepalanya pecah separuh serta hancur terkoyak seperti mau lepas dari lehernya. Darah kental mengalir ke sekujur tubuhnya dan menutupi pakaiannya. Baunya amis dan anyir. Kemudian orang itu berdiri dan berpamitan sambil meninggalkan uang Rp5.000 2 lembar di atas meja. "Terima kasih Pak, kopinya enak banget. Kapan-kapan saya mampir lagi," katanya orang itu kemudian berjalan ke arah timur menyusuri rel dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Pak Sarman langsung jatuh pingsan. Bambang dan teman-temannya sebenarnya takut melihat apa yang terjadi, namun mereka tidak tega melihat kondisi Pak Sarman, maka ketiganya membantu Pak Sarman. Sindu minta minyak angin atau balsam ke pos jaga kereta api, tetapi adanya
hanya minyak kayu putih. Setelah diberi minyak kayu putih, Pak Sarman sadar kembali. Lalu Pak Seno, penjaga pos palang kereta api, bercerita, 3 hari yang lalu ada orang bunuh diri yang tertabrak kereta api sekitar 500 meter sebelah selatan pos jaga. Menurut orang-orang di sekitar situ, orang tersebut berasal dari daerah Halastu. Sebelum pergi bunuh diri, ia masih sempat meminta istrinya untuk dibuatkan segelas kopi, namun ia tidak meminumnya dengan alasan kopinya tidak enak. Kemudian dia pergi untuk minum kopi di kedai kopi, namun pada akhirnya dia bunuh diri tertabrak kereta api. Uang Rp5.000, 2 lembar yang ditaruh di atas meja ternyata adalah 2 lembar daun kering.